Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kusuma dari kelompok 2. Di sini saya akan menjadi moderator dalam presentasi penganggaran perusahaan case study PT Alaskindo. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Susnul Anisha dengan NIM 010, yang kedua Della Puspita dengan NIM 011, yang ketiga Fikri Alamsyah dengan NIM 012, yang keempat Anissa Rizka Kusuma dengan NIM 014, dan yang terakhir Neni Diana dengan NIM 016. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasinya. Materi pertama, anggaran penjualan. PT Alaskindo adalah sebuah perusahaan produsen sepatu anak yang berlokasikan di Jakarta. Perusahaan ini menghasilkan 3 jenis sepatu anak yang diberi kode 1A1, 2B2, dan 3C3. Ketiga jenis sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama, baik jenisnya maupun kualitasnya, yaitu kain, plastik, dan karet. Pada akhir November 2020, manajemen perusahaan menyusun berbagai data yang relevan berkaitan dengan tahun rencana kerja perusahaan pada tahun 2021. Bisa dilihat pada tabel, pada tahun 2021, perusahaan merencanakan menjual 1A1 sebanyak 20.000 unit, 2B2 sebanyak 40.000 unit, dan 3C3 sebanyak 60.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya untuk produk 1A1 35.000, 32.000 untuk 2B2, dan 30.000 untuk 3C3. Maka didapatkan nilai volume dikali harga per produk 1A1 didapati 700 juta, untuk 2B2 didapati 1.280 juta, dan per 3C3 didapati 1.800 juta. Maka didapati total keseluruhan produk dari 1A1, 2B2, 3C3 menghasilkan nilai 3.780 juta. Baik, materi selanjutnya yang kedua ada anggaran produksi. Diperkirakan persediaan sepatu pada awal tahun 2021 sebanyak 2.000 unit untuk produk 1A1, 4.000 unit untuk produk 2B2, 7.000 unit untuk produk 3C3. Sedangkan persediaan sepatu pada akhir tahun 2021 yang diinginkan adalah sebanyak 3.500 unit untuk produk 1A1, 6.000 unit untuk produk 2B2, dan 6.000 unit untuk produk 3C3. Untuk itu, jika kita lihat pada tabel, terdapat volume produksi. Rumus dari volume produksi sendiri adalah volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Maka untuk produk 1A1, persediaan akhir 3.500 dikurangi persediaan awal 2.000 mendapati hasil 1.500. Ditambah dengan volume penjualan sebesar 20.000 didapati volume produksi 21.500. Untuk produk 2B2, persediaan akhirnya 6.000 dan persediaan awalnya 4.000, menghasilkan 2.000 unit, dan ditambah volume penjualan, maka volume produksi adalah 42.000. Untuk produk 3C3, persediaan akhirnya 6.000, persediaan awal 7.000, didapati hasil minus 1.000. Ditambah dengan 60.000, maka didapati hasil volume produksi 59.000 untuk produk 3C3. Baiklah, selanjutnya adalah anggaran bahan baku. Pada anggaran bahan baku ini terdapat anggaran kebutuhan bahan dan anggaran pembelian bahan. Yang pertama adalah anggaran kebutuhan bahan. Pada anggaran ini, ketiga produk diproduksi menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kain, plastik, dan karet. Untuk setiap satu unit 1A1 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,4 meter, dan karet 0,7 meter. Untuk setiap unit 2B2 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,5 meter, dan karet 0,8 meter. Sedangkan untuk setiap satu unit 3C3 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,6 meter, dan karet 0,9 meter. Bisa dilihat pada layar yang sudah ditampilkan tabel dari anggaran kebutuhan bahan. Untuk mencari total kebutuhan per bahan, rumusnya adalah volume produksi dikali kebutuhan bahan per unit. Pada tabel anggaran produksi yang sudah dijelaskan sebelumnya, volume produksi dari 1A1 adalah 21.500 dikalikan dengan
kebutuhan bahan per unit, maka diperolehlah total dari setiap bahan kain yaitu 10.750, plastik 8.600, dan karet 15.050. Sedangkan untuk unit 2B2, volume produksinya adalah 42.000 dikalikan dengan kebutuhan bahan per unit, maka diperolehlah untuk bahan kain 21.000, plastik 21.000, dan karet 33.600. Untuk unit 3C3, volume produksinya adalah 59.000 dikalikan dengan kebutuhan bahan per unit, diperolehlah total dari bahan kain 29.500, plastik 30.400, dan karet 53.100. Maka total dari semuanya untuk kain 61.250, plastik 65.000, dan karet 101.750. Yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku. Pada anggaran ini diperkirakan harga beli semua bahan baku akan stabil sepanjang tahun 2021 mendatang, di mana harga beli 1 meter kain sebesar Rp2.000, harga beli 1 meter plastik sebesar Rp3.000, dan harga beli 1 meter karet sebesar Rp4.000. Dan untuk persediaan bahan baku pada awal tahun 2021 diperkirakan sebanyak 2.250 meter untuk bahan kain, 5.000 meter untuk bahan plastik, dan 9.000 meter untuk bahan karet. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2021 adalah sebanyak 6.000 meter untuk bahan kain, 8 meter untuk bahan plastik, dan 7.250 meter untuk bahan karet. Sudah ditampilkan tabel dari anggaran pembelian bahan baku ini. Untuk mencari volume pembeliannya, rumusnya adalah kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Jadi untuk bahan kain, kebutuhan produksinya adalah 61.250 ditambah persediaan akhirnya 6.000 dikurang persediaan awalnya 2.250, maka volume pembeliannya adalah 65.000. Sedangkan untuk bahan karet, kebutuhan produksinya adalah 65.000 ditambah persediaan akhir 8.000 dikurang persediaan awal 5.000, maka volume pembeliannya adalah 68.000. Dan untuk bahan karet, kebutuhan produksinya adalah 101.750 ditambah persediaan akhirnya 7.250 dikurang persediaan awal 9.000, maka volume pembeliannya diperoleh sama dengan 100.000. Jadi nilai dari anggaran pembelian bahan ini untuk bahan kain 130 juta, untuk bahan plastik 204 juta, dan untuk bahan karet 400 juta. Maka totalnya adalah 734 juta. 4. Anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Manfaatnya, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur dengan lebih efisien. Untuk membuat satu buah 1A1 diperlukan 4 jam kerja langsung. Untuk satu unit 2B2 memerlukan 3 jam kerja langsung, dan satu unit 3C3 membutuhkan sebanyak 2 jam kerja langsung. Setiap pekerja langsung dibayar dengan Rp6.000 per jam kerja. Rumusnya adalah total jam kerja sama dengan unit per produk dikali dengan volume produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja yaitu total jam kerja dikali dengan tarif biaya operasional. Jadi, untuk mengerjakan soal ini yaitu dengan mencari biaya tenaga kerja terlebih dahulu. Untuk anggaran tenaga kerja langsung produk 1A1 yaitu dengan jam kerja per unit 4 dikalikan dengan volume produksi 21.500 dari tabel anggaran produksi, sehingga didapatlah hasilnya 86.000 total jam kerja. Begitupun dengan 2B2 dan 3C3.
Lalu, kita mencari biaya tenaga kerja yang didapat dari total jam kerja dikalikan dengan tarif biaya produksi. Untuk biaya tenaga kerja 1A1 86.000, total jam kerja dikali dengan 6.000 tarif biaya produksi yang ada di soal, sehingga didapatlah nilai 516.000. Begitupun seterusnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead dan cara menghitung anggaran biaya overhead. Anggaran biaya overhead adalah suatu perencana yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Contoh soal, untuk membuat 1A1 diperlukan 4 jam kerja langsung. Untuk 1 unit 2B2 memerlukan 3 jam kerja langsung, dan 1 unit 3C3 membutuhkan sebanyak 2 jam kerja langsung. Biaya overhead sebesar 2.000 per jam kerja langsung. Nah, rumus total jam kerja sama dengan unit per produk kali volume produksi. Rumus biaya overhead sama dengan total jam kerja dikali tarif biaya overhead. Baiklah, perhatikan anggaran biaya overhead. Bisa dilihat di tabel. Produk 1A1, jam kerja per unitnya 4, jam kerja totalnya 86.000. Tarif per unit 2.000. Cara menghitung biaya overheadnya yaitu total jam kerjanya 86.000 dikali tarif biaya overhead 2.000. Jadi nilai biaya overhead 1A1-nya 172. Selanjutnya 2B2, jam kerja per unitnya 3, jam kerja totalnya 126.000. Tarif per unitnya 2.000. Cara menghitung biaya overheadnya yaitu total jam kerjanya 126.000 dikali tarif biaya overhead 2.000. Jadi nilai biaya overhead 2B2-nya 252. Yang 3C3 cara menghitungnya sama saja dengan 1A1 dan 2B2. Tadi cuman beda di angkanya saja. Nah, 3C3 jam kerja per unitnya 2, jam kerja totalnya 118.000. Tarif per unitnya 2.000. Menghitung biaya overheadnya yaitu total jam kerja 118.000 dikali tarif biaya overhead 2.000. Jadi nilai biaya overhead 3C3-nya 236. Jadi total keseluruhan biaya overheadnya 660. Ini ada fase penyusunan dari anggaran operasional. Walaupun tidak selalu terkait secara langsung, anggaran biaya operasi atau komersil biasanya disusun setelah anggaran penjualan dan anggaran produksi disusun, di mana anggaran biaya pemasaran biasanya disusun berdasarkan volume produk yang akan dijual. Karena untuk menentukan besarnya biaya promosi, biaya angkut penjualan dan sebagainya sangat diperlukan oleh besarnya volume penjualan yang dicapai. Sedangkan biaya administrasi dan umum tidak terkait secara langsung dengan besarnya volume penjualan atau produksi. Hanya biasanya semakin besar volume produksi dan volume penjualan akan cenderung mengakibatkan semakin besar pula volume pekerjaan dan biaya administrasi umum. Berdasarkan soal, di sini ada total biaya pemasaran dari PT Alaskindo sebesar 236 juta rupiah, di mana mencakup anggaran biaya iklan sebesar 64 juta rupiah, anggaran gaji dan komisi salesman-nya sebesar 124 juta rupiah, anggaran biaya angkut penjualannya sebesar 48 juta rupiah. Nah, di sini juga ada total biaya dari administrasi dan umum yang dianggarkan sebesar 241 juta rupiah, yang mencakup anggaran gaji direksi sebesar 120 juta rupiah,
Anggaran gaji pegawai administrasi sebesar 60 juta rupiah, anggaran biaya listrik, air, telepon sebesar 36 juta rupiah, dan anggaran biaya depresi aktiva tetap sebesar 25 juta rupiah. Nah, lalu perlu kita ingat pula bahwa biaya produksi yang mencakup pembelian bahan sebesar 734 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.980 juta rupiah, dan biaya overhead sebesar 660 juta rupiah. Ini merupakan bagian dari komponen biaya operasional juga. Maka biaya tersebut dimasukkan pada tabel dalam penyusunan anggaran biaya operasional. Jadi total anggaran biaya operasional PT Alaskindo sebesar 3.851 juta rupiah, di mana total ini didapatkan dari menjumlahkan dari total biaya produksi, total biaya pemasaran, dan total biaya administrasi dan umum. Nah, di sini ada dicantumkan tabel penyusunan anggaran biaya operasional. Di sini ada jenis biaya, yang mana ada pembelian bahan, totalnya 734 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 1.980 juta rupiah. Lalu ada biaya overhead 660 juta rupiah. Nah, di sini juga ada jenis biaya biaya pemasaran totalnya 236 juta rupiah, di mana mencakup iklan 64 juta rupiah, gaji komersil salesman-nya 124 juta rupiah, lalu ada angkut penjualan 48 juta rupiah. Lalu di sini ada juga biaya administrasi dan umum, totalnya 241 juta rupiah, yang mana mencakup ada gaji direksi 120 juta rupiah, gaji pegawai dan administrasi 60 juta rupiah, listrik, air, dan telepon 36 juta rupiah, dan depresi aktiva tetap 25 juta rupiah. Nah, ini semua ditotalkan dari jenis biaya pembelian bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya pemasaran, total biaya administrasi dan umum. Maka 734 juta rupiah ditambah 1.980 juta rupiah ditambah 660 juta rupiah ditambah 236 juta rupiah ditambah 241 juta rupiah. Itu jika ditotalkan maka didapatkan hasil 3.851 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian kami ucapkan terima kasih.